Halo semuanya. Eh, Perkenalkan aku Andrian Firmansyah dari Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Salam kenal. Semoga kalian baik-baik aja ya di tengah pandemi seperti ini. Mungkin dari beberapa dari kalian masih mikir kalau ilmu komunikasi itu cuma diajarin buat ngomong, terus nanti lulusnya jadi penyiar radio dan juga MC gitu. Ya, emang benar, nggak salah. Tapi ilmu komunikasi khususnya di Universitas Hamikom Yogyakarta ini lebih dari itu, ya. Kita juga dia dijarin buat nyari berita di mata kuliah jurnalistik. Kemudian kita juga diajarin nganalisis film, bahkan remake film gitu. Bahkan kita juga bisa diajarin buat eh, bikin web series gitu. Kemudian selain itu juga kita juga ada mata kuliah fotografi ya tentunya. eh di mata kuliah itu kita diajarin buat bikin foto yang bagus tuh yang kayak gimana, komposisi yang menarik itu kayak gimana gitu. Selain itu juga kalau ada fotografi pasti ada videografi ya untuk menunjang dari remake film tersebut gitu. Kita juga diajarin untuk bikin video, editing video dari mulai tag video hingga edit. Proses editing itu kita dikasih tahu gimana cara-caranya gitu. Kayak misalkan waktu tag film, remake film, kita itu harus dibuat proposal dulu. Nah, di dalam proposal itu ada beberapa hal penting yang nantinya menunjang kita untuk proses reproduksi dan juga editing gitu. Kayak misalkan contohnya rundown produksi gitu, biar acaranya nggak molor gitu. Kemudian juga ada naskah, terus juga storyboard, budgeting juga ada di dalam situ. Pokoknya lengkap. Nah, dari situ gitu kita jadi bisa tahu nih mana aja hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum produksi suatu video. Nah, selain dari segi di lapangannya, kita juga ada dari segi editing videonya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita ambil dari mata kuliah videografi gitu. Nah, kali ini aku akan jelaskin beberapa hal yang kita dapetin atau hal-hal beberapa yang penting gitu yang harus kita kuasai untuk bisa ngedit video dengan baik dan benar gitu. Yang pertama itu ada lower third ya. Lower third itu adalah suatu animasi atau grafis gitu yang buat nampilin biasanya nama dan juga gelar. Kalau kalian tahu itu di berita-berita, di acara berita gitu pasti ada lower third yang nampilin judul beritanya gitu. Kayak judul berita terus ada nama tempat lokasi gitu. Nah, itu namanya lower third. Sebenarnya banyak penyebutannya ya selain lower third gitu. Tapi kita lebih sering nyebutnya itu gitu. Selain lower third, kita juga harus bisa color grading. Color grading gitu yang kayak kita ngatur warna biar sesuai dengan mood video gitu, biar emosinya dapat dari penonton. Kayak contohnya ya video ini. Kalian pikir video ini warnanya langsung kayak gini? Oh enggak. Ini adalah salah satu contoh color gradingnya yang udah color grading ini videonya. Dan untuk warna asli dari video ini yang kayak gini. Nah, beda jauh kan? Nah, itu fungsinya color grading. Color grading bisa kita buat agar video itu nampak lebih hangat, kemudian atau lebih dingin gitu, atau pas. Nah, itu pengaruh banget ya. Jadi warna mempengaruhi emosi penonton kita. Kemudian selain itu juga ada transisi buat menunjang dari adegan satu ke adegan yang lainnya gitu. Kayak misalkan kita mau berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Kalau misalkan nah di tengah-tengah adegan itu ada transisi buat nyambungin dua video itu. Nah, sebenarnya ada banyak transisi ya. Jadi misalkan kayak langsung pindah gitu ada, dan nggak jelek juga tergantung penggunaan. Kemudian juga ada selain itu juga ada beberapa teknik yang lain gitu.
Kayak misalkan langsung dari kamera, misalkan kita gerakin kameranya ke kanan gitu di akhir video. Nah, kita cut di tengah-tengah pergerakan itu, terus kita sambungin langsung ke video selanjutnya yang pergerakan kameranya di awal video tersebut sama kayak video yang sebelumnya gitu. Jadi seolah-olah kita noleh langsung ke adegan selanjutnya gitu. Ada juga digital transisi ya gitu. Kita buat secara digital, jadi fake gitu. Kayak misalkan kayak gini. Itu salah satu contoh digital transisi. Kemudian teknis dari pencahayaan kita juga harus tahu nih, harus meletakkan di mana aja cahaya gitu. Kayak misalkan aku naruh dua cahaya, yang satu di kiri depan itu cahaya utama untuk nyorotin mukaku biar nggak kegelapan gitu. Dan kedua ada lampu yang di belakangku, ini buat apa ya istilahnya, penunjang lah biar aku nggak terlalu flat gitu, nggak terlalu nyampur ke background gitu. Misalkan kalau kita ilangin satu deh lampu gitu, kita coba ya. Nah, contohnya kayak gini. Bisa sih kayak gini, tapi kan nggak enak gitu untuk dipandang di video tugas kayak gini. Nah, jadi pencahayaan itu penting sebenarnya. Kita balikin lagi. Nah, ini lebih enak. Nah, jadi cahaya itu sebenarnya penting banget ya. Itu adalah kunci utama dari sebuah video dan foto gitu. Kalau misalkan kita udah setting kamera bagus, terus kita udah konsepin bagus, tapi penataan cahayanya kurang nggak mendukung gitu, atau kekurangan cahaya atau malah kelebihan cahaya gitu, kayaknya agak membuyarkan semua persiapan gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oh, selain dari pencahayaan juga ada teknis kayak misalkan mikrofon gitu. Kalian pikir ini catatan? Enggak juga. Ini ya emang sih ini catatan, tapi dari HP ini aku bisa rekam suaraku biar nanti di video ini kelihatan jelas. Misalkan kalau aku nggak pakai mikrofon ini, langsung dari kameranya, mungkin kurang jelas ya kayak gini. Jadi ini suara asli dari kameranya tanpa aku pakai mikrofon. Nah, ini kalau aku pakai mikrofon jadi lebih jelas gitu. Aku juga bisa apa ya? Enggak terlalu ambil pusing lah kalau misal apa ya inti. Aku nggak terlalu takut lah kalau audionya jelek, jadi aku biasanya pakai HP buat merekam audio. Nah, kemudian ada backsound. Backsound ini adalah salah satu hal yang bisa menunjang emosi dari video juga ya. Kayak misalkan kita bikin video kayak gini, terus kita kasih backsound yang agak sedih gitu. Ya pasti nanti moodnya jadi down, jadi sedih walaupun konteksnya ini adalah video tugas gitu. Tapi misalkan kalau kita bikin pakai backsound yang seneng gitu, pasti jadi happy juga penonton gitu. Selain itu juga backsound juga berpengaruh dalam penyampaian pesan gitu. Jadi jangan sampai backsoundnya kegedean atau kekecilan gitu, kayak pas saja gitu. Jadi jangan sampai suara kita tutupan dari backsound tersebut, atau backsound itu terlalu kecil sampai nggak terlalu kedengeran gitu. Jadi yang pas sedang-sedengan aja. Oke, mungkin cukup itu penjelasanku tentang apa aja sih hal-hal yang harus dikuasai dari editor video buat bisa selamat di ilmu komunikasi Amikom Yogyakarta gitu. Soalnya banyak banget tugas editing video yang diberikan oleh kampus gitu. Jadi kita kalau bisa editing video, terus bisa tahu cara produksi video yang benar gitu, kayaknya membantu banget untuk kehidupan kita di kampus. Oke, saya Andrian Firmansyah dari Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta mengucapkan terima kasih. Dadah.